Sebut saja namanya Aris dan Agung. Mereka merupakan pemuda yang berlatar belakang berbeda, namun mempunyai satu hobi yang sama. Mereka sama-sama masih mempercayai tahayul, dikarenakan mereka berdua besar di kampung yang notabene masih percaya klinik. Seperti halnya, banyak masyarakat yang lebih mempercayai berobat ke orang pintar atau ke dukun daripada ke rumah sakit. Bukan tanpa alasan, masalah ekonomi masih menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Seperti kata salah satu sesepuh desa, mendingan duitnya buat beli beras daripada buat beli obat. Orang zaman dulu masih bisa hidup prihatin daripada zaman sekarang. Malam itu, Aris dan Agung yang sedang duduk berdua di sebuah warung kopi yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai joki tong edan, tampak merenung karena mereka tidak bisa menampilkan atraksi gila seperti rekannya. Hal itu membuat Aris dan Agung harus memutar otak, mencari cara agar bisa menyaingi rekannya tersebut. Karena penghasilan mereka dari itu saja, yang mereka takutkan ketika penonton tidak puas, penonton itu berkurang untuk nonton atraksi mereka dan mereka akan berhentikan dari pekerjaannya. Apalagi si Agung ini menjadi tulang punggung keluarganya dan mengharuskan untuk mencari uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Si Agung ini sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya ketika dia masih kecil dan dia diasuh oleh padek dari bapaknya. Bahkan si Agung ini rela menjadi kuli bangunan ketika tak ada jadwal atraksi. Berbeda dengan si Aris, teman semasa kecilnya. Si Aris ini bisa dibilang dari keluarga yang mapan. Pekerjaan orang tuanya yaitu petani. Namun sebenarnya pekerjaan orang tuanya ini mampu menyekolahkan si Aris sampai ke tingkat perguruan tinggi. Namun si Aris lebih memilih untuk mendalami hobinya dalam dunia otomotif dengan satu alasan, yaitu perkara waktu. Saat si Aris dan si Agung ini sedang berbincang-bincang di warung kopi, timbullah ide dalam benak si Aris yang nantinya berimbas atau berakibat fatal bagi mereka berdua. Gung, apa kita minta tolong sama Mbah Manto aja ya? Minta tolong apa, Riz? Saud si Agung penasaran saat itu. Ya minta pegangan, biar kita bisa atraksi yang tidak semua orang bisa. Yaitu juga bisa buat balapan, Gung. Siapa tahu kita menang, kan bisa buat nambah penghasilan, kata si Aris penuh penasaran. Si Agung diam sejenak, kepalanya lalu manggut-manggut, seolah solusi yang diberikan si Aris ini ada benarnya. Tanpa menunggu si Aris menjelaskan kembali, si Agung langsung mengiyakan. Kapan kita ke rumah Mbak Manto, Riz? Ujar si Agung balik bertanya. Kalau sekarang gimana? Jawab si Aris spontan. Ya udah ayo. Mereka pun mulai berjalan beriringan, menembus jalanan yang redup dan sedikit becek untuk sampai ke rumah Mbak Manto. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kayu dengan tangga kayu yang mengarah ke atas. Di situ mereka terdiam. Ada perasaan tidak nyaman yang mereka rasakan. Suasana di sana benar-benar sunyi dan hening. Hingga tak berapa lama mereka mendengar suara pintu itu dibuka. Agung dan si Aris ini sempat kaget. Dan tak berapa lama muncullah seorang lelaki tua. Loh, rupanya ada tamu. Lelaki tua itu berbaju batik lusuh dengan panduan belangkon dan kain hitam. Iya mbah, ini saya sama si Agung, saut si Aris. Oh kalian toh, masuk sini, ajak memantau dengan wajah datar. Tanpa menyaut dan menunggu ajakan kedua kalinya, mereka berdua segera naik ke tangga kayu dan melangkah masuk. Sesampainya di dalam, tubuh si Agung ini seketika merinding. Wajahnya pias begitu melihat isi dalam rumah yang tak begitu luas dari rumahnya, di mana di setiap sudut ruangan berdinding papan tertutup kain hitam menjuntai dari atas ke bawah. Ditambah lagi, ada sebuah tungku kecil yang mengeluarkan asap putih dengan aroma khas bau kemenyan. Ada perlu apa, Le? Kok malam-malam nekat ke sini? Tanya Mbah Manto sembari meletakkan 3 buah lampu templok di lantai sebagai penerangan. Ini, Mbah. Jadi kami kesini ada perlu, mau minta bantuan sama Mbah untuk menyelesaikan masalah kami, Mbah, jawab si Aris. Apa masalahnya? Saat itu, si Aris langsung menoleh ke arah Agung. Si Agung diam sejenak. Dan kemudian, si Aris menceritakan sendiri semua permasalahannya. Satu tarikan napas mengawali cerita panjang. Ia begitu detail menceritakan dari awal hingga ujung cerita yang membuat mereka berdua nekat datang ke rumah Mbah Manto. Mbah Manto yang mendengarkan kadang tertawa kecil kemudian menganggukkan kepala beberapa kali.
Matanya yang cekung sesaat menatap si Agung dan si Aris ini secara bergantian sebelum tatapannya tertuju kepada Agung yang sedang duduk bersimpu. Kalau begitu, apa yang sekarang kalian mau? Apa yang harus saya lakukan untuk membantu urusan kalian berdua? Ucap Pamanto tegas setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Agung dan Aris. Saya mau minta pegangan, Bah, untuk tujuan pekerjaan. Dan saya siap, asal yang menjadi keinginan saya ini bisa terwujud, Bah. Jawaban Aris tanpa ragu. Sesekali menoleh ke arah Agung yang saat itu terkejut dengan jawaban temannya, membuat sosok Bah Manto ini tersenyum tipis. Perbincangan itu terus berlanjut dengan semua tujuan dan apa yang diinginkan oleh Aris dan Agung. Bahkan mereka sendiri tidak menduga jika ide konyol yang tiba-tiba muncul itu sedemikian berambisi. Sebelumnya, Simba jelaskan dulu ya, apa yang kamu minta ini tidak mudah. Ini ada syaratnya. Syaratnya apa, Mbah? Syaratnya, barang ini hanya bisa dipakai oleh kalian berdua. Kalau sampai ada orang lain yang memakainya, si Mbah tidak tanggung jawab. Karena nyawa taruhannya, ucap si Mbah Manto menjelaskan sambil menatap Aris dan Agung bergantian. Maksudnya gimana, Mbah? Agung yang sedari tadi diam mulai memberanikan diri bertanya. Maksudnya, nanti motor yang akan kalian pakai itu akan Simbah isi dengan barang halus dan hanya bisa digunakan oleh kalian berdua saja. Tapi kalau sampai ada orang lain yang memakai motornya, Simbah pastikan nyawanya yang terancam. Dan satu lagi, jangan sampai kalian melepaskan alas kaki ketika naik motornya. Itu pantangannya. Jantung si Agung seakan berhenti berdetak setelah mendengar penjelasan dari Bang Manto. Ia kemudian menoleh ke arah Aris yang disusul dengan anggukan. Namun hal itu tak menyurutkan niat mereka berdua. Toh hanya mereka berdua saja yang menggunakan kendaraan dua tak yang sudah dimodif sedemikian rupa itu. Sudah, gini aja. Ini mau digarap kapan? Kalau sekarang, motornya dibawa apa tidak? Kalau tidak, ambil dulu saja. Tapi kalau sudah dibawa, sekarang bisa dimulai. Sambung Mbah Manto bertanya kepada mereka berdua. Enggak dibawa, Bah. Nanti kami berdua bawa dulu aja. Ya sudah sana, bawa dulu aja. Singkat cerita, Aris dan Agung pun sudah kembali ke rumah Mbah Manto dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah semua keinginan telah mendapatkan kesanggupan dari Mbah Manto, Agung dan Aris pun menyanggupi semua persyaratannya. Malam itu dibuka dengan sebuah ritual yang wajib bagi keduanya. Tak lama, Mbah Manto menyuruh Agung dan Aris untuk duduk bersila menghadap ke arah pintu. Sedangkan Mbah Manto duduk di belakangnya sambil memejamkan mata. Bibirnya terus berkomat-kamit. Kedua tangannya diangkat sambil mengepal. Sejurus kemudian, Mbah Manto mengatakan kedua tangannya ke atas kepala Agung dan Aris, membuat keduanya sama-sama tersentak. Seakan Mbah Manto ini memasukkan sesuatu ke dalam tubuh Agung dan Aris secara bersamaan. Hingga pada ritual terakhir, Agung dan Aris ini disuruh Mbah Manto untuk keluar rumah dan memandikan motor mereka dengan air kembang yang sudah disediakan Mbah Manto sebelumnya. Terlihat tak ada yang aneh ataupun janggal yang mereka rasakan. Namun setelah Mbah Manto mengoleskan minyak wangi ke motor mereka, seketika bulu kuduk mereka berdiri. Motor itu bergerak sendiri, seolah ada sesuatu atau seseorang yang menaikinya. Bah, kok motornya tiba-tiba bau amis kayak darah, Bah? Tanya si Agung yang saat itu mulai ketakutan. Jangan takut, itu barang halus yang Simbah suruh untuk menghuni motor kalian, ucap Mbah Manto menjelaskan, dan membuat si Agung dan si Aris ini menelan ludah. Satu lagi, jangan lupa, setiap malam Jumat Kliwon, kalian harus memandikan motor ini dengan bunga setaman dan menyalakan dupa. Itu syarat wajib yang harus kalian lakukan. Sambung Mbah Manto kembali menjelaskan. Agung dan Aris hanya mengangguk, sekaligus mengakhiri malam itu dengan banyak rencana di kepalanya. 2 hari kemudian, mereka pun mulai menggunakan motor itu untuk atraksi di Tong Setan. Dan sorak-sorak gembira dan suara tepuk tangan para penonton pun menjadi penutup atraksi Agung dan Aris. Tampaknya mereka berdua berhasil membuat para penonton puas. Apalagi malam itu tiket Tong Setannya habis terjual, membuat keduanya begitu sumringah. Waduh, hebat kalian. Tiket malam ini sampai habis loh. Oh iya Pak, kita juga senang kalau penontonnya puas, sahut Ali sambil melihat ke arah si Agung. Nih, bonus buat kalian berdua, ucap lelaki paruh baya itu yang tak lain adalah pemilik panggung Tong Setan.
Wah, makasih banget Pak. Besok saya sama si Agung janji bakal bikin penonton puasa lagi lah, ucap si Aris menoleh ke arah si Agung. Malam itu menjadi awal kesuksesan Aris dan Agung. Tak lupa, mereka juga menraktir teman yang lain untuk sekedar ngopi dan makan di warung biasanya. Sesampainya di warung, ternyata mereka sudah ditunggu oleh teman-teman yang lain. Sudah menjadi kebiasaan mereka, ketika selesai bekerja, mereka akan berkumpul di warung sambil ngopi dan makan gorengan. Mereka bisa berjam-jam lama duduk di tempat itu. Mereka terlihat riang sambil bercerita satu sama lain. Sesekali, tubuh dan kepala mereka bergoyang-goyang mengikuti musik sambil memainkan kartu. Apalagi, malam itu kebetulan cuacanya cerah. Ditambah cahaya rembulan yang terang, membuat warung semakin malam semakin ramai. Main kartu kok nggak hitungan? Sesekali pakai taruhan lah. Dari kursi ujung, seorang lelaki mendekat ke arah meja tempat Aris dan Agung. Taruhannya apa Mas Pajar? Saut Aris pada lelaki yang dipanggil Pajar itu. Taruhannya duit lah, masa beras? Kan kalian habis dapat bonus. Pajar seperti memancing Aris dan Agung yang tengah asik bermain kartu. Beberapa saat tak ada sahutan dari Aris dan ketiganya, mereka seolah-olah tidak peduli dengan ucapan si Pajar ini. Tapi ketika permainan mereka selesai, sejenak si Aris ini memandang si Pajar. Gini aja Mas, bagaimana kalau kita balapan motor? Taruhannya yang kalah menraktir yang nongkrong di sini. Tanya si Aris tiba-tiba tertarik dengan tawaran si Pajar. Aris kemudian memandang si Agung sejenak, seperti ingin tahu reaksinya. Boleh juga tuh, celetuk si Agung menyetujui isyarat si Aris barusan. Entah dari mana, Aris dan Agung ini mempunyai pikiran seperti itu. Namun hal itu akhirnya disetujui oleh Pajar. Mereka pun akhirnya bersalaman. Setelah motor sudah siap, kebetulan kendaraan mereka mereknya sama. Hanya saja yang membedakan adalah motor milik si Aris dan si Agung ini sudah diisi oleh barang halus, berbeda dengan motor Mas Pajar. Tak lama setelah mereka sampai di jalan aspal lurus, geberan motor dua ini begitu memenuhi seantero jalanan. Hal itu mengundang perhatian beberapa warga sekitar untuk mendengarnya dan melihat balapan mereka. Setelah keduanya siap, Aris memberikan aba-aba dan motor yang ditunggangi oleh Agung ini melesat cepat meninggalkan jauh kendaraan yang ditunggangi oleh Pajar. Padahal Pajar tahu betul kondisi motornya sangat prima, tapi ia dibuat cengang tak percaya kalau sampai dikalahkan oleh motor miliknya si Agung. Pajar yang merasa dipermalukan meminta untuk mengulang sekali lagi. Tapi tetap saja, laju kendaraan motor si Pajar ini tidak secepat motornya si Agung. Pajar benar-benar dibuat tercengang sekali lagi. Bagaimana tidak? Motor yang hanya digunakan untuk pertunjukan tong setan mampu mengalahkan motor milik Pajar yang memang digunakan untuk balapan. Sesampainya di warung, mereka mulai tertawa-tawa riang, apalagi mereka yang melihat pertunjukan balapan liar itu tampak begitu bahagia, terutama Agung dan Aris. Mereka mulai percaya kalau usaha mereka ini tidak sia-sia. Singkat cerita, setelah 3 bulan berjalan, barulah mereka mendapati kesialan yang bertubi-tubi, berawal dari kelalaian Agung sendiri. Malam itu, ketika si Agung sedang teleponan dengan temannya, dia tak menyadari kalau salah satu temannya yang bernama Rudi itu menaiki motornya. Dan setelah si Agung menutup teleponnya, dia melihat ada salah satu pesan, dan pesan itu dari si Aris. Saat dia membaca pesan itu, dia langsung kaget. Hati-hati Gung, Rudi mau ke situ. Motornya jangan sampai dipinjam. Kamu tahu sendiri kan sifat si Rudi. Dengan seketika, si Agung ini langsung kaget. Bahkan HP yang dia pegang itu sampai terjatuh. Dan tak lama kemudian, di depan halamannya ada suara benturan yang cukup kencang. Si Agung langsung keluar dan di luar dia kaget karena motornya ini sudah tidak ada. Dan tak jauh dari rumahnya terdengar suara teriakan dan jeritan. Si Agung memperhatikan tampak warga di sana seperti berkerumun di dekat tiang listrik yang berada di pinggir jalan raya. Sejenak si Agung tertegun menatap ke arah sana. Kemudian dia sadar mungkin ada kecelakaan. Si Agung berlari menghampiri ke arah sana. Saat sampai di sana, si Agung terdiam sejenak menatap sebuah sepeda motor 2 tak yang tak asing tergeletak tanpa kerusakan. Sedangkan pengendaranya tergeletak tak jauh dari motor yang ditungganginya. Sekilas, si Agung mengamati sosok pengemudi yang terjatuh itu. Dari beberapa orang yang mulai mengerumininya, ada satu sosok yang menjadi perhatiannya.
Sosok berambut panjang dengan hiasan manik-manik. Sekilas tak ada yang aneh dari sosok itu. Dia membaur dengan yang lain, menatapi tubuh lunglai sang pengendara. Namun sejurus kemudian, sosok itu terlihat menari-nari sembari mengelilingi kerumunan seolah-olah tengah bahagia. Dan yang membuat si Agung terkejut bukan dari sosok perempuan yang menari, melainkan dari tempat samping korban terkapar. Ada sosok lelaki tanpa tangan sedang menjilati darah yang terceceran di aspal. Dan anehnya, semua orang di sana seperti tidak menyadari kehadirannya. Gung, Gung, terdengar suara orang kesakitan. Rasa bingung yang dari tadi awal muncul terkalahkan oleh rasa kaget ketika ada suara yang memanggil namanya. Agung, tolong. Agung hafal betul suara itu. Rudi. Agung langsung teriak sambil terkejut. Beberapa orang langsung mengarahkan pandangannya ke arah Agung. Mereka juga memberikan jalan untuk Agung. Agung mulai mendekat ke arah tubuh Rudi yang tergeletak tak berdaya. Agung yang duduk bersimpuh di samping tubuh Rudi merasakan perih tersayat ketika menyaksikan kondisi saat itu. Bahkan sosok yang terus menjilati itu tak Agung hiraukan. Agung terus menatap Rudi yang matanya mengejang dengan mulutnya yang setengah terbuka, seperti sedang merasakan sakit yang teramat. Suara erangan Rudi menjadi pertanda berakhirnya hidup Rudi saat itu. Sejenak Agung memalingkan wajah ke samping, rasa tidak kuat melihat pemandangan yang begitu miris tapi menakutkan akan kematian si Rudi ini. Matanya melotot, mulutnya menganga, darah terus keluar dari hidung, mata dan telinganya, hingga Rudi menghembuskan napas terakhirnya. Aroma bau amis yang menguap dari genangan darah Rudi tiba-tiba berubah menjadi aroma kembang, membuat si Agung sedikit heran dan mencari sumbernya. Tapi dia urunkan, sebab di belakang beberapa orang berseragam sudah berdiri. "Sampean siapa, Mas?" tanya salah seorang polisi tersebut. "Saya temannya, Pak," jawab si Agung. "Baik kalau begitu, sekarang korban akan kami bawa ke rumah sakit. Untuk sampean sendiri, tolong kabari keluarganya ya." "Baik, Pak," Agung menyanggupi dan kemudian bangkit. Setelah itu, Agung memilih untuk sedikit menjauh, memberikan ruang petugas untuk membawa mayat Rudi. Setelah itu, Agung kembali melihat sosok yang menari-nari itu sambil memegangi rantai yang terikat di leher sosok lelaki dengan lidah yang menjulur. Agung mulai gemetar ketakutan saat sosok menyeramkan itu mulai menatap tajam ke arahnya. Ditambah lagi, dari banyak orang itu sepertinya tak menyadari sosok menyeramkan tersebut kecuali si Agung. Dan tak berapa lama, Agung ini dikagetkan ada satu tepukan di bahunya. Agung langsung menoleh ke belakang dan terlihat di belakangnya sudah ada Bah Manto. Bah Manto menyadari Agung dari rasa ketakutannya. Matanya menatap penuh makna disertai gelengan kepala seperti sebuah isyarat. Belum hilang rasa terkejutnya dengan kehadiran Bah Manto yang tiba-tiba. Bah Manto ini langsung menarik lengan si Agung dari tempat itu. "Le, cepat kamu kasih tahu kabar ke orang tuanya. Dan setelah itu, ambil motormu dan sembunyikan. Jangan tatap sosok itu lama-lama," ucap Bah Manto tegas. "Bah, gimana ini, Bah?" ucap si Agung panik. "Sudah terlanjur. Sekarang kamu tenang dulu, jangan panik," saut Bah Manto menenangkan. Malam itu, tepatnya di rumah Rudi, suasana yang awalnya sudah sepi berubah ramai setelah mendengar kabar kalau Rudi meninggal. Suara jerit tangis dari ibu Rudi begitu keras memilukan. Agung sendiri termenung di teras rumah Rudi. Ia terdiam seperti sangat terpukul dengan kejadian barusan karena kelalaiannya. Selang beberapa jam kemudian, Aris datang. Aris pun juga begitu shock setelah mendengar cerita dari Agung. Hal itu membuat mereka berdua sedikit ketakutan. Pasalnya, motor mereka baru saja memakan korban nyawa. Dan yang mereka takutkan adalah kalau arwah si Rudi ini gentayangan dan menteror mereka berdua. 1 minggu setelah kematian Rudi, Agung dan Aris pun memantapkan niatnya untuk kembali menggunakan motor keramat miliknya. Namun hal yang tidak diinginkan pun kembali terulang. Lebih tepatnya ketika mereka berdua melakukan atraksi di Tong Setan. Waktu itu, Aris yang menggunakan motor keramat tersebut, sedangkan Agung memilih untuk menaiki motor yang lain.
Satu putaran pertama hingga putaran berikutnya tak ada masalah. Namun ketika mereka menunjukkan atraksi gilanya, hal mengejutkan pun terjadi. Aris yang waktu itu berputar kencang sambil beratraksi tak menyadari jika Agung sedang mengalami trouble pada motornya dan membuat laju kendaraan si Agung ini melambat. Dan kejadian itu begitu cepat. Aris menyenggol setang sepeda motor si Agung ini yang membuat motor si Agung langsung oleng dan terbang keluar area mengenai beberapa penonton. Seketika kekacauan terjadi dan mengakibatkan beberapa penonton terluka. Sedangkan Agung terlempar dan kemudian tertimpa bersama motornya. Hal itu membuat tulang kakinya patah. Sedangkan Aris, dia masih berdiri di atas motor, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Aris bahkan tak sadar kalau dia menari-nari di motor yang sedang melaju dengan kemiringan yang kemungkinan kalau dipikir secara logis itu tidak mungkin terjadi. Aris mulai tersadar ketika salah satu rekannya melempari sesuatu tepat mengenai kepalanya dan membuat Aris terhenyak, kemudian ikut terjatuh bersama motornya. Semenjak kejadian itu, Aris dan si Agung ini takut untuk menggunakan motor keramatnya. Mereka tetap atraksi menggunakan motor biasa di Tong Setan. Namun penontonnya tidak sebanyak saat mereka menggunakan motor keramat tersebut. Si Fajar sempat menawari si Agung si Aris ini supaya ikut balapan liar saja. Beberapa kali pernah mereka mengikuti. Namun parahnya, ternyata di sana masih banyak nyawa yang melayang. Namun saya tidak bisa menceritakan di sini secara detail, karena itu memang tidak boleh oleh narasumbernya. Hingga akhirnya keduanya tidak menggunakan motor keramat itu untuk kegiatan apapun. Dan lama-kelamaan mereka mulai menjual motor tersebut. Katanya ada salah seorang yang berani membeli mahal motor itu. Dan joki yang membeli motor itu digunakan untuk balapan. Namun akhirnya orang yang membeli motor itu harus mengalami kecelakaan ketika balapan dan berakhir tragis. Banyak yang menjadi saksi kalau motor itu bisa melaju tanpa joki di setiap malam tertentu. Hingga kini, motor itu dijadikan hiasan di tempat seseorang yang memang tidak bisa saya sebutkan ceritanya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Lentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Lentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.